kita telah berada di pertengahan daripada bulan Ramadan, yakni bulan di hari yang ke-15. Insyaallah 15 hari lagi kita hari raya, insyaallah. Jadi sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, kata beliau, wa huwa syahrun awamu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiru 'idhu minan nar. Di bulan ini kata Rasulullah, awalnya daripada bulan Ramadan ini adalah bulan rahmatnya Allah, bulan kasih sayangnya Allah. Itu sudah kita lewati, mulai hari pertama hingga sampai hari yang ke-10. Dan sekarang kita menjalani daripada pertengahan bulan, di mana di pertengahan ini dikatakan Rasulullah adalah bulannya maghfirah, bulannya ampunannya Allah Ta'ala. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin meminta ampun kepada Allah. Mudah-mudahan dosa-dosa yang pernah kita perbuat Allah ampuni semuanya. Demikian tadi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa ia mendengar dari kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, "Yaqulullahu ta'ala fi kulli lailatin min syahri Ramadan thalatha maratin." Jadi pada setiap malam selama di bulan Ramadan, Allah Ta'ala itu berfirman 3 kali memanggil kepada hamba-hambanya. Nah, setiap malam apa jawaban Ta'ala? Amin sa'ili wa u'tiyahu su'lahu. Siapa yang memohon ampun, maka aku akan memenuhi daripada permohonannya. Nah, bila meminta ampun, Allah beri. Kemudian yang kedua, panggilan yang kedua, hal min taibin fa'atubu alaihi. Siapa dari Allah Ta'ala yang ingin bertobat, maka aku akan menerima taubatnya. Panggil. Makanya paling enak melihat di antara daripada ciri-ciri orang yang jujur bersungguh-sungguh bertaubat itu, ujar para ahli hikmah mengatakan, kata mereka, di antaranya adalah tanda taubatnya seseorang itu ketika yang bertaubat diterima, yang pertama yang mengekang dengan lisannya, dijaganya lidahnya daripada hal-hal yang menimbulkan dosa. Di antaranya daripada hal demikian umpamanya maka di antaranya adalah menggibah, membicarakan hal-hal daripada keburukan orang lain. Bila mana orang tersebut bertaubat tapi masih memandang orang lain, masih memuji orang, masih memuji orang lain, maka hal demikian tadi berarti belum diterima taubatnya seseorang. Dan orang yang senantiasa pada menghilangkan daripada penyakit menggibah orang, ini dosanya lebih besar daripada orang yang berbuat zina. Jadi kita kalau mendengar orang yang berzina tak rasa jijik badan, tapi kalau mendengar orang menggibah biasa aja. Terkadang bisa obat dia begitu mendengarkan. Apalagi di bulan puasa. Kalau di bulan puasa kita melakukan hal demikian, maka otomatis pahala puasa kita tersebut akan dihapus oleh Allah Ta'ala. Hilang pahalanya. Puasanya bertahan. Ayo bukan mau diulang, ulun mendengarkan aja. Mendengarkan dengan melihat sama diberiannya. Kalau itu bedanya sama, boleh mendukung juga. Jadi kalau sekiranya kita dengar dari hal sekiranya menyakitkan orang lain, maka lebih baik kita menjalankannya. Bahkan ketika Allah Ta'ala berfirman memberitahukan kepada Nabi Musa alaihissalam
jahatnya gibah ini apa? Bila mana seseorang itu bertaubat daripada perbuatan gibahnya, andai orang ini masuk surga, maka akan masuk ke dalam surga tempat dia juga. Bila masuk ke dalam neraka, maka akan awal orang masuk akan ke dalam neraka Allah. Saking jahatnya daripada perbuatan gibah ini tadi. Tetapi kebanyakan daripada kita menganggap hal yang demikian tadi, kita anggap itu hal yang biasa saja. Padahal membahayakan dengan amal-amal yang pernah kita sudah kita berbuat, kita lakukan. Itu yang pertama, tanda orang diterima. Bagi kita beriman, bertaubat sudah bulan dari bulan puasa, bulan Ramadan. Kemudian tanda kedua, untuk melihat seseorang yang benar-benar taubatnya diterima oleh Allah Ta'ala, lenyapnya sifat daripada hasad, sifat pendengkian yang orang lain. Kalau di dalam hati kita ini masih ada rasa dengki dengan orang lain, baik daripada segi hartanya, daripada penampilannya, daripada profesinya, masih ada di dalam diri kita ada rasa dengki, berarti orang tersebut taubatnya belum murni diterima oleh Allah Ta'ala, masih ditolak daripada taubat orang tersebut. Nah ini, jadi bila ada masih perasaan di hati ini anak menjadi orang lain, anak urusan dengan orang lain, berarti jiwa kita masih belum bersih sepenuhnya. Kemudian yang ketiga adalah tandanya taubat orang tersebut diterima, bahwasanya orang tersebut menghindari daripada bergaul dengan kawan-kawan yang jahat. Mungkin tidak bergabung, masih aja memiliki kawan-kawan yang agar membawa kita kepada jalan-jalan yang baik, kepada tempat-tempat maksiat, memandang dengan orang lain dan sebagainya. Dan kira-kira ada menambah dengan pengetahuan atau memberi kemanfaatan bagi diri kita. Lebih baik kita menghindar, lebih baik kita berdiam di rumah. Biar dia seperti orang yang bisa bergaul dengan rumah, ketimbang kita mendapat dosa. Dan yang keempat adalah tanda orang yang bertobat diterima oleh Allah Ta'ala, ia bersiap-siap diri menghadap daripada kematiannya nanti dengan penuh penyesalan, mengharap ampunan daripada dosa-dosa yang pernah diperbuatnya, mengharap betul-betulnya, dan dia benar-benar bertaubat dengan senantiasa mengerjakan daripada amal-amal saleh. Nah, jadi bila amal ini digawi, berarti orang itu otomatis taubatnya memang benar-benar diterima oleh Allah Ta'ala. Makanya mumpung di pertengahan daripada bulan Ramadan ini, Allah memanggil terus dan kita, siapa nak minta ampun, siapa nak minta taubat, maka Allah beri taubat. Dan yang ketiga, hal min mustaghfirin fa aghfir lahu, siapa yang memohon ampun, maka Allah akan memberinya ampunan. Maka ketika itu apa yang Rasulullah, "Fa'idza tala'al badru nada Jibril alaihi salam ya ma'syar malaikatir rahila ar-rahila." Ujar malaikat Jibril. Jadi apabila nantinya datang waktu fajar timbul dan fajar naik, maka malaikat Jibril itu berkata kepada nelayan, yuk kita kembali berikan kabinet, yuk berikan kita. Sehingga mereka bertanya, fayaquluna ya Jibril, ma sana'allahu bihawaifil mu'minina min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia malaikat nelayan mana begini mulai Jibril, mereka bertanya, wahai Jibril, bagaimana dengan daripada kebutuhan orang-orang mukmin daripada umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sudah terpenuhi kan? Maka disuruh orang berikannya.
Lalu dijawab oleh malaikat Jibril, ujar malaikat Jibril, Inna Allah Ta'ala najara ilaihim wa 'afa anhum wa ghafara lahum illa arba'atan. Ujar malaikat Jibril menjawab, sesungguhnya Allah Ta'ala itu melihat kepada mereka dengan pandangan kasih sayang, dengan pandangan rahmatnya. Maka bila orang sudah pandang dengan rahmatnya Allah, sebesar apapun dosa yang pernah diperbuatnya, yang pernah dilakukannya, maka semua yang dilakukannya itu akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Jadi kan pasti orang banyak beramalnya pasti masuk surga, ada. Kalau ingin orangnya rajin supaya berjamaah masjid, rajin bersedekah, rajin ke majelis, pasti diterima amalnya, jadi pastinya ada barangkali. Belum tentu. Bila mananya kalau kau menjaga dengan apa yang diperbuatnya, baik daripada segi perkataannya, daripada segi perbicaraannya, segi kelakuannya, tingkah lakunya, bisa jadi amalnya lebih dari habis. Tapi bagi orang yang mendapat rahmatnya Allah, nah otomatis itu sudah apa yang berbuat yang dia pasti diterima dan diampuni daripada dosa orang tersebut. Lalu ketika diucapkan oleh malaikat Jibril tadi, mereka itu dipandang oleh Allah Ta'ala dengan kasih sayang, memaafkan dan mengampuni mereka. Cuma ujar malaikat Jibril ada 4 macam daripada mereka, ada bakalan mereka diampuni oleh Allah Ta'ala. Apa 4 macam itu? Maka yang 4 macam itu yang kada bisa diampuni oleh Allah Ta'ala, yaitu ditanyakan mereka kepada malaikat Jibril, man haulai ala ba'd, siapakah yang 4 macam manusia itu wahai malaikat Jibril? Ujar malaikat Jibril menjawab, mudminu khamrin wa 'aqul liwalidayhi wa qatirur rahim wa musyahid. Yang pertama ujar malaikat Jibril, yang kadang dapat daripada ampunannya Allah, biarnya berhemat bertobat meminta adalah orang yang meminum minuman daripada minuman keras. Sok puasanya siang malam minuman goyang malam-malam kan bisa merampas. Namanya karena Allah, karena diterima oleh Allah Ta'ala. Kemudian siapa lagi? Yang kedua, jangan lagi Jibril, orang yang durhaka kepada orang tuanya. Makanya kita di bulan daripada bulan Ramadan, kita disuruh supaya berbakti dengan orang tua kita bila mana masih ada atau salah satu daripada keduanya. Dengan kayak apa? Kita perhatikan keadaan jadid, kita elangi, kita datangi, kita tanyai, kita senangi hati sendiri. Sebab bila mana kita menyenangkan dengan hati kedua orang tua kita, maka Allah pun senang. Makanya dikatakan ya Rasulullah, ridallahu biridal walidain wa suhullahu bi suhul walidain. Ridanya Allah Ta'ala tergantung ridanya kedua orang tua kita, tetapi ingat murkanya Allah tergantung dengan murkanya kedua orang tua kita. Maka daripada itu kita disuruh berbaik-baik dengan orang tua kita. Kemudian lagi yang ketiga, orang yang memutus daripada tali persaudaraan. Jadi bila ada pemusuh, baik dengan tetangga, baik dengan kawanan, apalagi penyelam laki atau lawan ini, paling bisa rumah sampai anak berdoa, maka hal demikian pun capati kita minta ampun, supaya apa yang kita panjatkan, kita mengajarkan, kita minta, kita gawi, supaya benar-benar diterima oleh Allah Ta'ala. Sebab orang yang memutus dari satu rahim adalah tidak akan masuk ke dalam surganya Allah, yadkhulul jannah qatilur rahim. Tidak akan
masuk dalam surganya Allah, orang memutus daripada tali persaudaraan. Ini paling parah benarnya. Apalagi sampai banyak mengucap ada muridahkan di dunia akhirat baginya lagi kita. Jangan betul-betul jangan berkata kita. Artinya apa? Kalau kita melakukan demikian menurunkan daripada kata hati kita, maka sebenarnya yang kita kawin seakan-akan berjumpa. Urusannya jalan-jalan, urusan. Makanya kita disuruh saling memaafkan. Dan bila hendak panjang umur, bila hendak banyak rezeki, jangan memutus tali silaturahim. Sampai dia Nabi man ahabba an yusata lahu fir rizqihi wa yusama bi asarihi fal yasir rahimah. Barang siapa nak hendak banyak rezeki, rezekinya dibanyakan oleh Allah Ta'ala. Rezeki itu kada cuma harta aja. Rezeki itu banyak, masih umum. Bisa kita diberikan oleh Allah Ta'ala rezeki sehat, terus rezeki juga. Ada orang yang diberi dengan rezeki harta, ada orang yang diberi rezeki ilmu, rezeki juga. Cuma terkadang kebanyakan kita mengalami rezeki kita dapat duit, dapat benda-benda rumah rezeki sudah. Padahal yang lebih daripada demikian itu adalah rezeki kesehatan dan ilmu itu luar biasa. Ya, jadi kita dalam keadaan kayak mana pegawai, kayak mana mulia, kayak apa kita hendak memiliki segala macam. Kalau rezeki dan kesehatan kita diambil oleh Allah Ta'ala. Dan bila hendak panjang umur, ya Nabi apa? Sambung tali persaudaraan, jangan hendak memusuhan. Artinya apa? Bila hendak umur, jadi musuh benar-benar. Ya Allah. Jadi musuh. Nah kalau orang lagi mau main, apalagi jaga, pengen orang juga biarnya. Jadi musuh adalah musuh mati itu orang. Kenapa? Banyak musuh bagi orang. Ya lah. Orang banyak menyukai karena baiknya ada orang tak baik terus. Oleh apa? Sebab kelakuan kita juga. Yang apa? Ya jadi orang ada bagus tuh, banyak perilakunya, baik daripada perbuatannya. Jarang ada berkat daripada dua orang baik yang berdua itu jarang. Tidak ada baik terus. Jadi bila anaknya umur, jangan banyak mencari musuh, banyak kawan. Anak memanfaat cari kawan yang baik, sebab kawan yang baik yang bermanfaat. Jika nantinya seseorang masuk ke dalam kubur, maka ia akan selalu mengenang dengan kawannya tadi, selalu mendoakan, mengiringi dengan bacaan-bacaan kepada orang-orang yang dahulunya waktu bersamanya di dunia. Ingatnya. Kemudian yang keempat, orang yang ditolak oleh Allah Ta'ala adalah wa musyahidun. Musyahidun. Lalu bertakwa tersahabat ini, ya Rasulullah, wa man musyahidun. Wahai Rasulullah, siapakah musyahidun itu ya Rasulullah? Maka dijawab dia, oh ya Rasulullah, menjawab apa? Wa musarimu yakni alladhi la yukallimu akhahu wa thalathati ayyamin. Apa dia Nabi menjawab? Yakni orang yang tidak berbicara kepada saudaranya sesama muslim yang lebih daripada 3 hari. Betul. Orang tak menjauhnya. Ini kata. Padahal kita, apalagi di bulan Ramadan disuruh kita banyak-banyak tersenyum, ya lah. Penduduknya di surga itu banyak takuring, orang pengen nyoman juga oleh muda. Itu orang takutan, apalagi pengen oleh humas mengingat, jadi malam mengingat, lagi makan kelas Tuhan. Nah, nanti jadi orang-orang tadi mana orang 7? Pada
dan senang orang bila meramatan. Tapi bila orang begini jangan tidak bisa jadi kita boleh kira orang hilang. Ya Allah, dia gugur bawahnya ketawa juga nah berame. Lain bisa pulang tak? Artinya kita tersenyum sesuai dengan keadaan tadi. Dan di dalam kita melaksanakan bulan puasa ini agar pahala puasa kita ini diterima oleh Allah Ta'ala, maka kita menjaga dengan hal demikian tadi daripada apa-apa yang dilarang. Ujar Rasulullah apa? Inna ummati la yujazu ma qam syahr Ramadan. Bahwasanya berapa banyak daripada umatku, yaitu mereka itu tidak diberi pahala ibadah yang dikerjakan mereka. Ada berpahala, berpuasanya ada berpahala. Sehingga ketika diucapkan demikian, bertanya seseorang, ya Nabi Allah, ma hisbuhu, wahai Rasulullah, kehinaan apa yang mereka buat di bulan Ramadan? Maka sampai ditolak. Lalu dijawab oleh Rasulullah. Dia sedang menjawab, man intahaka bihi muharraman aw amila syai'atan aw syariba khamran aw zana lam yuqbal minhu Ramadan. Barang siapa yang membuka yang diharamkan di dalam bulan Ramadan, di mana di bulan itu diharamkan oleh Allah Ta'ala. Contoh, mohon maaf, tahu je bulan Ramadan kita buka bawa rumah, bawa makan pulang, mau buka pulang pagi-pagi sudah mau buka, istilah pulang tenda, nak kelihatan berarti sengaja juta-juta ya, semuanya nak kelihatan, awaknya nak kelihatan, ini kayak apa ini? Nama juga orangnya puasa, nih ingat ditolak oleh Allah Ta'ala. Ditolak oleh karena Pak mendukung. Dan ingat orang mau memperbuat demikian, orang yang ada puasa makan pada sedih. Nah, beristilahnya paling orang yang tak ada puasa maka dosa itu sama dengan apa yang diperbuat orang tadi. Bolehnya membukakan nahan, aneh. Karena membiarkan kita itu usahakan tadi. Atau apa tadi? Atau adalah diperbuatnya tadi awamila syai'atan, atau yang berbuat kejahatan. Siang puasanya malam kemudian bagus, pulang kerja ke masjid, soalnya masjid dapat kemudian sadar ulang hilang dan istilah pemilih-pilih atau rumah orang mana dibongkar, so puasa orangnya sama deh. Atau kata apa? Saya pulang hamra meminum minuman yang memabukkan. Malam teler esok puasa malam kayak bulan betul. Atau orangnya awzana, atau orangnya berbuat daripada perbuatan zina, baik jadi kubu-kubu malam atau jadi hidup belang. Digawinya malam, ada banyak aku malam dua. Ada siang sama hukumnya. Nah, berbuatnya seperti itu lam yuqbal min Ramadan, maka Allah akan menolak daripada perbuatan ini kalau diterima daripada amanah diperbuatnya tadi. Sehingga bahkan ujar Rasulullah, wa la'anahu Allahu wa malaikatuhu bis samawati illa mislihi minal hauli, dan melaknat Allah dan malaikatnya yang berada di dalam 7 lapis daripada langit ini padanya hingga seumpama Ramadan yang lagi akan datang. Dan kemudian Rasulullah mengatakan, "Ba'in mata bima bainahu wa baina Ramadan alaysa lahu indallahi hasanatan ta'udzubillah." Maka kata beliau, jika dia meninggal di dalam antaranya dan antara Ramadan yang akan datang, maka tidak ada bagi orang tersebut sedikit pun ada kebaikan di sisinya Allah Ta'ala. Maka daripada itu kita
berhati-hati dengan hal demikian. Jangan kita menganggap enteng, sebab nak demikian tadi berpengaruh dengan keadaan keimanan kita. Dan kita berharap semoga daripada di akhir hayat kita nanti diberikan oleh Allah Ta'ala hidayah pertolongannya, sehingga kita mati dalam keadaan husnul khatimah pada suul khatimah. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada faedah dan manfaat dan semua masa perhatian dan muat kesalahan dan kesalahan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.